أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya kita panjatkan pertama sekali kehadrat Allah Rabb Azza wa Jalla yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan kepada kita hidayah atau petunjuk dalam hidup, menerima Islam sebagai agama yang kita anut. Inna ad-dina indallahil Islam. Hidayah yang kedua diberikan Allah kepada kita menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Hidayah berikutnya Allah memberikan kepada kita sebaik-baik kitab dan cakap Allah langsung yang diturunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita dalam bentuk keyakinan bahawa sesudah kita hidup di alam dunia ini, kita berkeyakinan betul bahawa lanjutannya adalah alam akhirat. Dan di sanalah kita untuk selamanya. Wabil akhiratihum yuqinun. Yang saya hormati bapa-bapa dan ibu-ibu hadirin sekalian, saudara saya seiman rahimakumullah. Pertama kali kita panjatkan doa kepada Allah supaya kehidupan yang akan kita lalui, yang sedang kita lalui dan yang telah kita lalui masuk di dalam ilmu kita yang betul-betul faham masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Disuruh Allah kita muhasabah dengan sebaik-baiknya. Doa pertama kita dibimbing Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Inilah doa yang terletak dalam surah Al-Fatihah, yaitu minta hidayah atau petunjuk. Hampir seluruh aktivitas kita dalam hidup ini, kalau tidak ada petunjuk, nampaknya meraba-raba kerana tidak ada petunjuk. Jalan-jalan pun nampaknya ada petunjuknya. Belok kanan ada petunjuknya, belok kiri ada petunjuknya, berhenti ada petunjuknya. Tanda-tanda bahaya pun ada. Kalau kita tengok hari ini, cara hidup ini nampaknya udah tidak pakai petunjuk, sehingga nampaknya itu belok kanan, ada yang belok kiri. Petunjuk itu belok kanan, tapi kita belok kiri. Kemudian di situ ada petunjuk hati-hati. Kata dia hati-hati, ini tikungannya tajam betul ini. Ini mendaki, ini menurun.
Tapi nampaknya kalau kita tengok gaya hidup kita sekarang ini sudah lepas dari petunjuk. Akhirnya kalau ada orang memberikan, "Bapak mau ke mana? Ini buku petunjuknya." Tak perlu ini, kata dia. Karena petunjuk ada di dalam diriku. Inilah yang sedang kita tengok. Kalau kita tengok yang sedang, ini yang sedang. Dunia ini sedang panas betul. Tak masuk di akal kita bahawa mereka berlomba-lomba untuk membuat senjata nuklir yang tujuannya untuk menuju mati yang tidak terhormat. Mati yang tidak benar. Mati yang tidak menguntungkan kepada siapapun. Kalau hidup pun tidak merasa bahagia siapapun. Kalau itulah pilihan hidup. Ada kalanya tentara yang berperang itu menangis dia. Mau berangkat. Gambar-gambar foto anak-anaknya diciumnya. Kemudian pergi berperang, kemudian menembak orang, kemudian dia menangis. Anakku yang jauh, aku rindu. Tapi anak orang yang ada di sini tak bersalah, aku tembak. Dan kemudian dia merana dalam hidupnya. Siapakah yang membuat petunjuk ini? Sehingga aku menempuh jalan petunjuk yang paling membahayakan untuk diri dan orang lain. Dan tidak ada satu kemenangan menurut nilai apapun. Padahal kita hari ini disuruh Allah hidup di muka bumi ini sesuai dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa untuk seluruh umat manusia. Apapun keyakinannya, doa itulah yang sebenarnya. Siapapun nampaknya yang hidup di dunia ini dengan keyakinan apapun, pasti dia mengatakan, beri aku ya Allah. Sama ada dia yakin dengan Tuhan atau tidak, beri aku seluruh bentuk kesenangan dunia ini. Kan seluruh bentuk kesenangan dunia. Apa yang mengakhiri kesenangan dunia ini, penghabisannya adalah mati. Lantas kita tengok berdoa untuk mendapat kesenangan dunia, tapi jalan yang ditempuh adalah jalan mati. Benarkah itu? Kan terbalik yang diminta untuk berdamai, tapi nampaknya berkelahi yang dibuat. Itu masa sekarang. Secara umum. Masa yang akan datang, kata Allah, sambung aja doa itu. Wa fil akhirati hasanah. Kita tidak berkeinginan untuk mendapatkan kesenangan dunia semata. Karena di baliknya kita tadi diberi Allah hidayah. Kita punya keyakinan akhirat yang sebenar-benarnya. Wabil akhiratihum yuqinun. Hari ini pun kita sudah melihat ada yang baik, tetapi nampaknya kebaikan itu tipuan. Ada juga kejahatan, tapi jahat itu juga tipuan. Jadi akhirnya yang baik dengan yang buruk sama hasilnya. Buat baik pun menipu juga, buat jahat pun menipu juga. Contohnya, ada orang solat menghadap Allah, tapi dia menipu dirinya. Dalam solat dia tidak ingat Allah. Kata Allah, ini ada bahaya dalam hidup kalau engkau tidak dapat petunjuk. Kalau seandainya kita dipanggil oleh presiden, dipanggil oleh gubernur, panggilan mana yang paling dulu kita dulukan? Menengok yang memanggil. Kalau kita rasa presiden lebih besar, kita mendahulukan itu. Kalau gubernur kita rasa besar, kita mendahulukan itu. Sekarang kita dipanggil oleh panggilan Allah. Apakah ada panggilan yang paling di atas dari panggilan Allah?
Tidak, 5 kali kita dipanggil hayya 'alas salah. Seandainya hayya 'alas salah ini berdampingan dengan panggilan dunia, diumumkan, katanya seluruh jemaah masjid nanti akan datang hadiah besar jam 9. Akan memberikan duit kepada setiap orang 100 juta. Nampaknya orang yang duit 1 miliar pun datang juga. Yang tak berduit apalagi. Tapi kalau kita tengok dalam keyakinan, kata Allah, aku panggil dalam solat, ukuran yang akan aku berikan sama kalian. Orang solat itu jaminannya 3. Kata Allah, aku beri engkau surga, aku lepaskan engkau dari neraka, aku beri kedudukan yang paling terdekat dan orang terdekat denganku. Muqarrabun. Kenapa? Kerana orang solat adalah hamba Allah. Hamba menghadap kepada Tuhannya. Kita berhadapan 2 panggilan, dipanggil solat, dipanggil makan, mana duluan? Tak berani juga kita menjawabnya. Ada orang berhadapan dengan panggilan solat dengan panggilan makan. Kata dia, aku solat dulu, kerana selera aku tak ada makan. Kerana tak berseleranya dia makan, maka solat dia dulu. Kata yang satu, makan kita dulu, ini hidangannya sikit, orangnya banyak ini, nanti enggak dapat kita, kata dia. Itulah dia hidup yang sedang ada ini. Jadi kalau tak ada petunjuk, kita pun ikut kanan. Sudah 2-3 hari tak cocok di sini, belok balik kiri. Ini pun tak cocok juga aku tengok ini, kata dia. Kemudian mendaki tak cocok, kemudian menurun tak cocok. Apa doa pertama tadi? Hidayah. Itulah yang kita hadapkan setiap kita solat. Tapi siapa yang merasa bahawa sedang solat tidak ketemu dengan Allah dan tidak menghadap Allah, memang betul-betul itu solat tidak ada artinya dan tidak ada gunanya. Siapa yang solat berdasarkan keyakinan ini panggilan Allah. Inna hadainahu sabil, kata Allah, aku sudah beri petunjuk, hidayah kepada hambaku. Sesudah aku beri petunjuk, aku lepaskan kepada hambaku untuk memilihnya. Yang mana kau suka? Imma syakiran wa imma kafur. Bila engkau memilih beriman dengan benar, silakan. Konsekuensinya iman sama dengan adalah ridhoku, surgaku dan keampunanku. Tapi kalau kau pilih juga kafir, tidak jadi soal, kerana aku tidak mengharapkan apapun dari hambaku, kerana aku memberikan rahmat kepada mereka. Silakan mereka berjalan, memilih jalan itu dengan sebenarnya, mau kafir atau beriman. Kalau kafir, kata Allah, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Kau ingat, tidak ada yang paling berbahaya itu, yang paling menakutkan, kecuali yang berada di depan. Hari ini umat sudah membangun kesenangan dunia ini 1 abad. Kalau dilepaskan nuklir itu dalam waktu menit, habis tamat riwayatnya semuanya. Itu kiamat buatan manusia untuk takdir mereka. Tapi kalau takdir Allah mengatakan, bila aku yang mendatangkan kiamat itu, punah seluruh langit
dan jagat raya ini, dan meninggal atau mati seluruh makhluk yang aku ciptakan, malaikat mati yang dibuat dari cahaya, jin mati yang dibuat dari api, manusia meninggal yang dibuat dari tanah. Siapa yang tersisa? Hanya wajhu rabbika zil jalali wal ikram, hanya pemilik tunggal, yaitu Allah. Sesudah Allah matikan itu semuanya, aku bangkitkan kalian balik dalam bentuk yang baru, dengan alam yang baru, dan aku himpun kalian semuanya ke padang mahsyar untuk menuju akhirat sesuai dengan petunjukku yang sudah kukirimkan. Dua petunjuk untuk hidup supaya kalian tidak sesat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Aku kirimkan agama yang benar. Aku kirimkan rasulku yang benar, yaitu hamba dan makhlukku yang paling aku cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian aku kirimkan cakapku yang asli, bahwa cakap Allah itulah Al-Quran yang sangat singkat. Sudah kita baca doanya, cuman kata-katanya ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dalam petunjuk itu singkatnya, apalah yang harus kami buat dalam hidup ini ya Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, siapa yang solat sesudah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah memberikan jawapan, bila engkau sudah benar berkeyakinan dalam paham, berkeyakinan dengan keyakinan, dan engkau amalkan, bahwa buahnya, hasilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa kami hanya beribadah kepadamu mutlak. Tadi ayat yang dibaca dalam salat kita, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apa yang disuruh Allah itulah aktivitas hidup kita. Apa yang dilarang Allah itulah aktivitas hidup kita. Kita junjung tinggi perintah Allah, kita junjung tinggi larangan Allah. Yang disuruh dibuat, yang ditinggalkan, yang dilarang ditinggalkan. Hasilnya kata Allah, khair hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Kalau kita sudah berkeyakinan sama dunia dengan akhirat dalam pemahaman, bila kita sudah yakin dunia dengan akhirat dalam bentuk keyakinan, ini kalau yang di muka saya ini, kalau saya mau minum, pasti saya ingat dunia akhirat. Bila saya ingat kepada akhirat, apa kata Allah, tak boleh ada aktivitas apapun yang kau buat kecuali dimulai dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kalau ada rencananya mau berkelahi sama suami, baca aja bismillah dulu. Kalau bapak pun ada rencananya nak menjambak ibu, itu pakai bismillah. Di sini kalau ada petinju naik ke atas ring, baca bismillah, kata dia, kita udah menang dua-dua, kita turun balik. Karena kita tadi berdoa di dunia ini, minta senang dunia. Karena ada orang hari ini mencari makan, menginginkan dirinya senang di atas derita orang sederita-deritanya. Lantas pertanyaannya, ila aina? Tanya diri kita baik-baik,
wahai Tuhan yang maha mulia. Katakan kita ini, wahai Tuhan yang maha mulia. Kita kalau berkaca, apa kekurangan kita? Sikit atau banyak? Kalau kita tengok diri kita di kaca, banyak lebihnya atau banyak kurangnya? Ada yang merasa ini kurang kata dia, kurang cantik alisku ini. Akhirnya yang asli itu dicabutnya, walaupun menangis-nangis sakit mencabutnya, ditukar pakai arang. Walaupun arangnya itu arang mahal yang dibuat oleh manusia. Kata Allah, inilah hambaku yang tidak mendapat petunjuk dalam hidup. Kalau kita betul-betul kita tahu akhirat, mari kita tengok dulu dunia dengan akhirat dalam petunjuk Allah. Kata Allah, dunia ini sikit aja bahasa Allah nampaknya ghurur. Dunia ini hati-hati kau kerana dia menipu. Menipu. Ada orang banyak duitnya, kemudian pelitnya luar biasa. Apa untungnya? Ada orang duitnya sederhana saja, kita makan dulu yang sedap. Kata dia, nanti kalau udah mati, aku udah tengok orang sebelah itu mati, ngeri kali kata dia. Kerana nampaknya orang ini kalau waktu hidup gayanya banyak. Kalau udah meninggal, ada yang bergaya lagi. Waktu hidup berkawan pilih-pilih. Udah meninggal, terpaksa dibawa pengumumannya ke masjid. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada orang kalau mendengar itu dia dibilangkannya telah berpulang, telah balik artinya. Jadi meninggal itu artinya balik. Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Jadi Allah menyuruh kita sekarang ini dalam hidup ikut petunjukku. Siapa yang tidak ikut, dengan siapa yang ikut, dia wajib paham ke mana akhir perjalanan ini. Kita coba menyelesaikan perjalanan hidup dunia ini dulu. Berapa akhirnya? Dalam hadis dikatakan, ingat dirimu yang sedang hidup di dunia, kena akhir kau di dunia ini. Sebutkan dalam 5 ini dulu. Hayatak qabla mautik. Hidupmu sebelum mati. Ada seorang anak yang baik kali dengan orang tuanya yang sudah uzur, yang sudah disorong-sorong kemudian ke meja makan. Anaknya sudah menyiapkan makanan yang sesuai dengan yang direncanakannya. Tapi permintaan ayahnya ada tambahannya. Kalau bisa, coba kau gorengkan sikit ikan asin dulu, kata dia. Ada di hari tua, apa permintaannya? Ikan asin. Bukan ikan paus. Iya, kata dia. Udah dihidangkan semuanya di meja, kata dia. Karena dia menangis minta sama saya. Apalah yang nak bisa saya buat lagi kepada ayah saya yang begitu besar jasanya. Karena nampaknya kadang-kadang banyak orang ingin buat baik kepada dua ibu bapanya. Tapi ada orang yang paling dekat dengan dia menjadi penghalangnya.
Kadang-kadang ada yang laki-laki nak buat baik sama mak ayahnya, takut sama bininya. Kadang-kadang ini, dan bukan yang ada di dalam hadir ini. Ada ibu itu yang ingin buat baik kepada dua ibu bapanya, takut dia sama si kumis itu. Seandainya dia dapat petunjuk, mengamalkan doa Rabbana Atina, bukankah kita ingin senang bersama? Ketika Nabi Muhammad mempunyai dua paman yang sama, satu Islam sangat baik sama dia, satu kafir sangat baik dengan dia, tapi separuh jalan. Abu Lahab sangat baik kepada Nabi sampai umur Nabi menjadi Rasul. Ketika Nabi jadi Rasul, perintah Allah, ajak dulu masuk Islam ini keluarga Muhammad. Dikumpulkan Nabi semuanya, kemudian termasuklah dikumpulkan Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab mengumumkan, dari hari ini aku cabut seluruh kebaikanku sama kau dan aku jadikan pengumuman di halayak ramai keluarga besar ini, akulah yang akan memusuhi kau. Bila ada kesempatan, ku bunuh kau. Sehingga Allah turunkan ayat yang dibaca dalam tadinya, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Abu Lahab paham ayat ini, istrinya paham. Sahabat kuat kali membaca ayat ini asal lewat Abu Lahab. Tabbat yada, menjerit-jerit dia kerana dia paham. Kerana itu ponis dari Allah, tunggu hari engkau. Hari dunia kau, apa akhirnya? Hari akhirat kau, apa akhirnya? Di perang Badar, Abu Lahab terbunuh. Dan kemudian Allah udah ponis, engkau masuk hamba Allah yang akan tinggal di dalam neraka jahanam kekal di akhirat. Dan kejayaan hidupmu di dunia mati dalam kekalahan yang mengenaskan. Macam kita ni juga nanti. Waktu kecil kata Allah, lemah manusia ini. Ayam keluar dari telur bisa berjalan. Sebahagian ikan keluar dari induknya bisa berenang. Kita keluar dari rahim ibu, kita tengang aja. Kata ibu ini, tanyanya maknya, berapa lama ini mak telentang kayak gini nih? Kau dulu 2 tahun, kata ibu itu. Udah kata ayah, kau buang aja ini, meribut aja. Anak udah banyak, kata. Manusia lama betul baru bisa tegak. Hewan kambing keluar bisa tegak. Kemudian sesudah muda, kuat. Paling kuat hari ini adalah makhluk Allah sesudah dia dewasa, manusia. Manusialah yang disuruh Allah memakmurkan dunia ini dengan segala bentuk kemewahannya. Tapi wajib baik. Karena Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekarang kita sudah berjalan sampai di mana kita minta hidayah kepada Allah dalam bentuk pengetahuan, yang kedua dalam bentuk keyakinan, kemudian yang ketiga dalam bentuk amal, dan yang keempat dalam bentuk dakwah. Dan kita wajib adil dunia akhirat. Mari kita tengok akhir dunia ini, hayatak qabla mautik, hidupmu sebelum meninggal. Jadi menjalankan perintah Allah dan larangannya itu tempatnya di dunia ini. Jangan udah sampai di kubur nanti. Pernah kita dengar ada di kuburan solat. Orang meninggal ada lagi yang solat di kubur. Tidak. Jadi sebelum meninggal inilah disuruh Allah solat. Kalau solat ini dikatakan hasil akhiratnya surga. Solat ini hasil akhiratnya lepas dari neraka. Hasilnya adalah sangat dekat kepada Allah, kerana kita nanti tinggal di akhirat
Surga itu kompleknya di sebelah istana Allah yang disebut dengan Arsyul Azim, arasnya Allah. Indaha jannatul ma'wa. Dunia ini, kata Allah, hati-hati. Satu planet bumi yang paling kecil di antara seluruh alam jagat raya ini, aku siapkan untuk kalian sebagai surau beribadah. Jadi satu planet bumi ini tempat beribadah dari 8 miliar umat yang ada di dunia ini. Apa itu ibadah? Semua aktivitas yang tidak dilarang oleh Allah. Makan itu ibadah. Minum itu ibadah. Makanya ada zikirnya setiap aktivitas kita. Mau keluar rumah berzikir, balik ke rumah berzikir. Mau berjualan berzikir. Kalau rugi berzikir. Kalau beruntung berzikir. Saya tanya ibu-ibu, ibu kalau berjualan mau murah atau mahal? Kalau berjualan. Senyap aja semuanya, karena udah tahu jawabnya. Kalau mau membeli, mau murah atau mahal? Bapak ini aja yang agak kuat sikit, kata dia. Itulah dia. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sebagai Rasul yang dikirim Allah, aktivitasnya itu salah satu di antaranya adalah pedagang, membawa dagangan. Ketika Nabi berdagang, Maisarah mengatakan, ini gelar Nabi. Kalau Nabi berdagang, begitu sampai sangat menyenangkan bagi pembeli. Kalau dia berjual. Kalau dia membeli, sangat menyenangkan kepada yang berjual. Nabi kalau membeli. Kita dua-dua mengantarkan ke neraka. Kalau berjualan, pangsan si pembeli. Kemudian kalau membeli, koma si penjual. Jadi akhirnya kita pakai filsafat hidup pedang mata dua. Datang ibu ini ke tempat beserta bapak naik mobil mewah, tinggal di tempat tukang jual pisang. Ditanyanya, ini berapa? Terserah ibu aja, kata si penjual. Kenapa? Karena ditengoknya si pembeli itu, gelang ibu itu kanan kiri, anting-antingnya, rantainya. Berani dia membilangkan berapa harganya. Terserah ibu aja, kata dia. Ah, enggak, kata dia. Kau bilang dulu berapa harganya, nanti berkelahi kita. Tengok. Nanti berkelahi kita, kata. Kalau yang tukang jualan ini sayur-sayur semuanya. Yang berjualannya tua juga. Lebih tua dari sayur itu nampaknya. Kemudian pembelinya, ya Allah, ganteng-gantengnya. Kemudian tengok jamnya saja, enggak tanggung mahalnya. Tapi ditanya, jam berapa zuhur Pak? Itulah Kak tahu aku. Ini jam ini memang mahal, kata dia. Tapi tak ada tulisannya zuhur jam berapa. Kuraha zuhur ini. Sesudah dia pikun baru dia ingin sholat. Jadi udah pikun separuh baru mau sholat. Tidur dia siang, bangun dia, kemudian dia sembahyang subuh. Sembahyang, ditengok bikin anaknya. 2 rakaat aja sembahyangnya. Ini zuhur ini nampaknya. Sembahyang apa mak? Subuh, kata dia, berbangkit. Satu tadi, hidupmu sebelum mati. Kalau orang mati, ada yang sembahyang lagi? Tidak, disembayangkan. Hari ini kita kadang-kadang ingin menjadi orang baik, tapi dibuat pion-pionnya mengatakan kita baik. Sebenarnya kita bukan orang baik, tapi dibayar orang supaya mengatakan kita baik. Ada juga sampai dalam waktu mati pun masih dibuat juga lagi. Dibawa orang ke masjid, kemudian sudah siap sholat, kan ada pertanyaannya, apakah saudara-saudara hadirin sekalian menyaksikan mayat ini baik?
Baik. Sekali lagi, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang membilang alhamdulillah itu mayat itu atau orang ini juga? Orang ini yang bertanya, orang ini menjawabnya. Mayat udah terlentang aja. Katanya. Untung ada istrinya di belakang. Siapa bilang baik tadi itu? Katanya. Karena aku tak mau aku berbohong di dalam masjid ini. Udah cukuplah aku berbohong di semua tempat. Sampai ke masjid ini pun nak berbohong juga. Ini masih ada benjol lagi. Tadi malam masih ditumbuknya itu aku. Kok bilang pula baik? Seharusnya kalian menanya aku, karena aku paling dekat dengan dia. Sudah. Yang kedua, hidupmu sebelum mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Apa kata orang sesudah sampai ke kubur? Bagi orang mati yang sudah sampai ke kubur, qala rabbirji'un. Balikkanlah aku ke rumahku, balik ke kampungku, balik. La'anli a'malu salihan fima taraktu. Untuk mengerjakan yang disuruh Allah dan meninggalkan yang dilarangnya. Karena aku udah sampai ke kubur, dan kubur ini dulu udah ada. Aku dengar keterangan dari Allah dan Rasulnya. Hati-hati, kata Utsman bin Affan. Aku setiap datang ke kubur tetap meraup menangis, karena kata Nabi, aku pernah bersama Nabi mengantar mayat di kubur. Padahal mereka taat betul. Nabi nomor 1, Utsman bin Affan ini orang yang dijamin Allah masuk surga dalam 10 besar. Istaghfiru li akhikum. Mintakanlah keampunan saudaramu. Tengok tuh, mintakanlah keampunan saudaramu ini. Siapa yang tidak selamat di rumah pertama akhirat ini di kuburan, tidak akan selamat di tempat berikutnya. Sudah. Hidupmu sebelum mati. Jadi waktu hidup inilah kita membuat aktivitas untuk akhirat dan dunia kita. Makanya berat hidup di dunia ini karena di sini untuk mempersiapkan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Ibu dengan bapak ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang berkuasa, ingin jadi orang terhormat, ingin jadi orang sehat yang tak sakit-sakit. Kata Allah, semua kalian mati, hati-hati sebelum mati. Yang kedua, semua kalian asalku panjangkan umur sampai muda, lanjut tua, tua bangka, tua belitung, tutup. Ini yang datang-datang ini sama yang berceramahnya udah tua belitung ini. Tidak, tua bangka. Udah tersandar-sandar, miring-miring. Makan pun kadang-kadang berat ke kanan, ke kiri, karena ompong kiri lari ke kanan, ompong kanan lari ke kiri, ompong kiri kanan ke muka, gitu. Sikit kali apanya lagi, bibir aja. Pas lagi mau ditelan, batu pula habis semuanya. Sehingga semua kawan-kawan yang dekat tutup dulu. Jijik orang nengok kita. Jadi hati-hati sebelum kita tua, syababak qabla maradik. Syababak itu qabla haramik. Mudamu sebelum tua. Tengok imam kita yang muda. Saya pulang pesan sama Pak Dr. Rahman, saya mau datang sana. Ada imamnya karena saya udah tua. Imam tua ini ngeri. Pas lagi sujud nanti udah lupa pula. Ini mau duduk atau mau berdiri. Ya Allah, awak jadi imam. Datang. Ini mau duduk atau berdiri? Oh, sedangkan jemaah banyak di bawah. Mati aku. Siapa nak ditanya, woi, tolong dulu. Bisa. Itu makanya kalau kita udah tua, tengok-tengok, pikir-pikirkan dulu kalau nak jadi imam. Kalau sembahyang sendiri bebas. Sembahyang maghrib 3 rakaat, 2 salam. Alhamdulillah untuk 1 rakaat. Tadi hidupmu sebelum mati.
Waktu hidup tak mau sap muka. Sudah mati, lewat imam lagi. Hebat kawan tu, kata dia. Kalah imam tu ke tengok. Dulu waktu masih hidup, ngambil sap belakang-belakang. Kata Allah, ini kalau kau mudah dikasih hidayah petunjuk, tidak perlu ada bimbingan lagi. Isi sap pertama. Tidak boleh dibuat sap pertama. Kedua, kalau belum penuh sap pertama. Tidak perlu siapapun menyuruhnya. Karena kata Allah, siapa yang sengaja pakai niat untuk mengambil pertama, ini satu sapi besar. Siapa sengaja mengambil sap belakang, itu satu butir telur. Pilih mana? Bapak ini udah siapkan, itu sapinya di muka sana. Semua sap pertama ini nanti asal keluar, wajib yakin udah ada sapi di akhirat sana. Begitu sahabat dulu. Kena yakin mereka hasanah dunia dengan hasanah akhirat satu tempat untuk mencarinya di dunia ini. Kita kalau meletakkan duit di masjid, nak pergi ke masjid, duitnya kecil-kecil aja. Ada bawa duit 1,000 yang udah hampir putus dia, dimasukkan jadi 2,000. Alhamdulillah. Kalau hari berkorban nanti, dia bisa beli mobil harga ratusan juta satu orang. Kalau untuk berkorban, dia beli bertujuh satu lembu. Seharusnya 7 lembu satu orang, orang kaya. Kena Nabi sampai ratusan dia. Kata Nabi, aku umurku yang terakhirlah Ramadan ini. Biasanya aku Ramadan itu 10 hari beriktikaf. Ini 20. Kena aku terakhir ini. Ini haji ini sekali ini ku bawa semua hewan ini kerana inilah akhir aku beribadat dalam kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Awak pas meninggal tinggal 7 mobil di dunia, kemudian ada kurban 1 lembu yang sederhana, bertujuh pula awak. Ya Allah, 1 aja naik udah tumbang kurban itu. Ini bertujuh pula. Kata Allah, macam mana kau dulu waktu di dunia? Tapi kau ku tengok hafal Rabbana atina fid dunya, tapi nampaknya tak sampai hidayah itu menjadi amal. Hanya sampai batas ilmu, tahu. Kita tutup hari ini pengajian kita akhir dunia ini dulu. Hidupmu sebelum meninggal. Alhamdulillah kita masih hidup. Mari kita dengar dulu doa dalam waktu hidup. Allahumma ja'al yaumana khairam min amsina wa ja'al ghadana khairam min yaumina. Ya Allah, jadikan hari ini semua aktivitas hidup dunia dan akhirat kami lebih baik dari semalam. Kalaulah ada besok, coba tunjuk tangan siapa yang yakin umurnya ada besok. Termasuk yang bercakap ini 1000% tidak yakin, tapi saya tak pernah takut. Terserah ajalah. Kena mati, tak perlu diingat-ingat kerana dia pasti datang sesuai tempat waktu yang dijanjikan Allah. Tapi kita bertanya, aku ready.